إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah dalam hidup ini kita terus berusaha untuk meraih takwa, karena takwa merupakan bekal yang terbaik bagi orang-orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan obat terbaik bagi orang-orang yang dirundung masalah. Dan takwa adalah merupakan jalan keluar terbaik bagi orang-orang yang sedang mengalami kesempitan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan takwa bukan hanya pesan ungkapan huruf demi huruf, namun pesan takwa adalah pesan yang dalam, karena ini pesan Allah Subhanahu wa taala, pesan para nabi, pesan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti perjalanan sahabat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kenikmatan yang tidak ada bandingannya, kenikmatan yang tidak bisa ditukar meskipun dengan dunia dan seisinya, yakni kenikmatan iman dan Islam, maka kewajiban yang menjadi kewajiban besar adalah bagaimana kita merawatnya. Bagaimana kita merawat kewajiban yang besar ini? Maka di antara merawat kewajiban agar ini tidak sampai lepas dalam diri kita adalah menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sandaran hidup bahagia, itulah yang kita jadikan. Bukan kita mencari-cari yang lainnya. Sebagaimana ini yang telah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillah wal maskanah
wa ba'u bi ghadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, meskipun ayat ini adalah peringatan kepada Bani Israel, satu kaum yang mereka dahulu merasa begitu bangga, sampai-sampai ketika dikhabarkan akan turunnya nabi yang terakhir, mereka tidak punya pikiran lain. Mereka memastikan dan mereka meyakini 100% tidak ada nabi yang turun kecuali dari Bani Israel. Sehingga saat ternyata Allah Subhanahu wa taala lahirkan nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka berbangga-bangga, bahkan ketika mereka berperang dengan suku Aus ataupun suku Khazraj di Madinah, mereka mengatakan, awas nanti kalau sekiranya nabi kami yang terakhir akan turun, akan datang kepada kami, niscaya kami akan hapuskan kalian, kami akan hajar kalian, kami akan habiskan kalian sebagaimana dulu kami menghabiskan kaum Iran dan kaum Ad. Namun apa yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan dari Bani Israel namun dari keturunan Ismail. Saudaraku yang saya cintai, maka ayat ini menggambarkan bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Musa dengan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah, yakni ketika Musa dikomplain oleh kaumnya, sehingga kaumnya mengatakan, ya Musa, kami tidak sabar dengan satu jenis makanan. Runtutan ataupun asbabun nuzul ayat ini, dulu saat Musa telah terselamatkan dari kejaran Fir'aun, setelah melewati 12 aliran laut atau laut yang dibelah menjadi 12 jalan, kemudian mereka selamat. Dan saat mereka selamat, maka mereka meminta agar mereka diberikan makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka makanan yang paling nikmat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dari surga, yakni manna wa salwa. Allah turunkan makanan ini yang menjadikan makanan utama bagi mereka. Yang makanan ini makanan yang tidak didapatkan di muka bumi ini. Allah spesialkan. Namun berjalannya waktu, itulah yang terus yang dia makan. Dan ketika memakan manna wa salwa, mereka tidak butuh menghidupkan api, tidak butuh dia pergi ke kebun, tidak perlu dia mencari di pasar, tidak perlu dia kemudian dia menanam, enggak perlu. Allah Subhanahu wa taala siapkan sejenis makanan instan, jadi tinggal dimakan, tinggal dihidangkan. Namun apa kata mereka? Mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak sabar dengan satu jenis makanan ini. Sebagian ahli tafsir sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, menunjukkan bahwa manna wa salwa ini satu jenis makanan. Bukan manna sendiri, salwa sendiri, kata beliau. Namun ini makanan utama dan makanan yang paling lezat. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaumnya mengatakan, fad'u lana rabbak. Wahai Musa, kami sudah bosan dengan makanan ini, makanan manna wa salwa. Cobalah engkau meminta kepada Rabbmu, yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari muka bumi ini, dari bumi ini tumbuh-tumbuhan, mim bakliha, dari sayur mayur, wa qisaiha, dari mentimun, wa fumiha, dari bawang putih, wa adasiha, dan dari kacang adas, wa basoliha, dan dari bawang merah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita berhenti sejenak.
kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang kenikmatan ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Tapi hawa nafsu mereka mengatakan, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar dengan satu jenis makanan ini. Kami menginginkan yang lainnya. Dari sayur mayur, mentimun, bawang merah, bawang putih, kacang adas. Kita simak jawaban Musa alaihi wassalatu wassalam. Qala, berkata Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian semua ini ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek? Sesuatu yang baik diganti dengan sesuatu yang lebih rendah di bawahnya. Kata Musa kepada kaumnya. Oleh karena itu Musa mengatakan, kalau begitu itu yang kalian inginkan, namun setelah ini tidak ada manna wa salwa. Kata Musa alaihi wassalatu wassalam, beliau mengatakan, ihbitu misran. Kalau begitu silahkan kalian pergi ke kota. Kenapa? Jenis makanan yang disebutkan tadi itu, sayur mayur, mentimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas, semua ada gampang didapatkan di muka bumi ini. Silahkan kau pergi ke kota, kalian akan mendapatkannya. Namun ingat, waduribat alaihimudillah, kalian akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehinaan. Kenapa? Untuk mendapatkan mentimun, untuk mendapatkan kacang adas, untuk mendapatkan bawang putih, bawang merah, sayur mayur, butuh air, butuh bibit, butuh tempat, tanah yang subur. Sekian banyak dibutuhkan sarana untuk bisa menumbuhkan satu jenis sayuran atau satu jenis apa yang disebutkan berupa mentimun. Dan kalian akan ditimpa dengan kemiskinan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini mari kita sejenak renungkan ayat yang mulia ini. Hari ini kaum muslimin Allah karuniakan kepada kita dua nikmat, yang dengan dua nikmat ini kaum muslimin dijamin akan selamat. Dengan dua nikmat ini kaum muslimin dijamin dia akan mudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hikmah. Namun mungkin bukan hanya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Hari ini kita menjadi saksi sejarah bagaimana kaum muslimin ketika disodorkan kepadanya Al-Quran, ketika disodorkan kepadanya hadis, mereka dengan mudah mengatakan, guru saya mengatakan seperti ini, syekh saya mengatakan seperti ini, ustadz saya mengatakan seperti ini, bapak saya mengatakan seperti ini, moyang saya mengatakan seperti ini. Dan itu bukan kita dapatkan baru kemarin, tetapi ini didapatkan mungkin sudah berulang. Setiap kali ada orang yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul, orang akan begitu mudah mereka mengatakan, tapi guru saya tidak mengatakan seperti ini, kiai saya tidak mengatakan seperti ini, habib saya tidak mengatakan seperti ini. Ini apa kata Musa alaihissalam, atastabdiluna alladhi adna huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian akan mengubah, mengganti sesuatu yang baik dengan yang di bawahnya? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati dengan baik apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan begitu mudah kita memahami bahwa hari ini sedang terjadi secara masif bagaimana orang-orang dari kalangan liberal, orang-orang yang tidak senang kaum muslimin bersatu, orang-orang yang tidak senang kaum muslimin kembali kepada agama yang diamalkan oleh para sahabat. Mereka ingin memutus jalan itu, memutus mata rantai itu, sehingga mereka memberikan label-label yang buruk, label-label yang jelek, yang sengaja mereka semprotkan, yang sengaja mereka suarakan agar kaum muslimin jauh dari para ulama, yang mereka serukan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanul alaihim jami'an.
Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada itu tentu sangat besar. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, apa itu? Merasa cukup dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yang mereka adalah merupakan salaful ummah, pendahulunya umat ini, yang Rasulullah mengatakan dengan tegas, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, ini para sahabat, kemudian setelahnya muridnya sahabat, kemudian setelahnya ini murid dari muridnya sahabat. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kepada diri kita, kepada orang-orang yang mampu kita sampaikan, bahwa yang akan bisa menolong kita dan yang akan bisa memperbaiki keadaan kita saat Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, saat kita beragama sebagaimana agamanya para sahabat, bukan sebagaimana agamanya seorang profesor, agamanya seorang yang pintar, cerdas, namun mereka beragama berdasarkan akalnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirli wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa pada ayat yang ke-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakikir rasul," dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata, setelah jelas bagi mereka petunjuk, yakni telah nyata ini yang benar dan ini yang salah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan ternyata lebih memilih jalannya orang-orang selain orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, siapa yang dimaksudkan jalannya orang-orang yang beriman di ayat ini? Yakni jalannya para sahabat. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, dan kemudian dia memilih jalan selain jalannya para sahabat, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nuwalli ma tawalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Silahkan. Mau ikut akal, mau ikut perasaan, mau ikut orang, silahkan. Nuwalli ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia akan berpaling. Namun kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Namun ingat, kembalinya adalah jahanam, dan jahanam adalah tempat yang terburuk untuk kembali, atau tempat kembali yang terburuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, kaum muslimin secara umum, saudara-saudara kita, teman-teman kita, handetolan kita, orang tua kita, dari pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para sahabat, dengan cara terus belajar, jangan malas belajar, karena dengan belajar kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang harus dipilih kalau ada dua kebenaran yang seolah-olah bercabang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.